Perkenalkan, nama saya Cici Lydia ini dengan NIM 1411904. Nah, materi kita kali ini adalah e-komersi. Nah, untuk pengertian e-komersi adalah transaksi antara dua pihak atau lebih melalui media elektronik untuk memperdagangkan barang atau jasa. Contohnya seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee, dan lain sebagainya. Nah, di sini ada pengertian e-komersi menurut David Baum, yaitu suatu rangkaian dinamika teknologi, aplikasi, dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, komunitas tertentu melalui transaksi dan pertukaran barang, jasa, informasi yang dilakukan secara elektronik. Nah, selanjutnya ada ruang lingkup e-komersi. Nah, yang pertama ada teknologi, yang kedua ada marketing and new consumer process, yang ketiga ada economic, yang keempat electronic linkage, yang kelima information value adding, yang keenam market making, yang ketujuh service infrastruktur, dan yang delapan legal privacy and public policy. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis e-komersi. Yang pertama ada business to business, yang kedua ada business to consumer, yang ketiga perdagangan kolaboratif, yang keempat ada konsumen to business, yang kelima ada perdagangan intrabisnis, yang keenam ada pemerintah keluarga, yang ketujuh yaitu perdagangan mobile. Kembali lagi dengan saya Desi Fatria dengan NIM 1411910. Saya hari ini akan menjelaskan tentang standar teknologi e-commerce. Yang pertama yaitu EDI. EDI adalah sebuah standar struktur dokumen yang dirancang untuk memungkinkan organisasi besar untuk mengirim informasi melalui jaringan privasi. Yang kedua adalah OPS adalah untuk menolong memproteksi privasi pengguna tanpa menutup kemungkinan untuk transaksi informasi untuk proses marketing dan sebagainya. Yang ketiga adalah SSL. SSL adalah protokol ini disalin untuk membangun sebuah saluran yang aman ke server. Selanjutnya yaitu SET. SET akan mengkodekan nomor kartu kredit yang disimpan di server March. Yang terakhir adalah Trust. Ini adalah sebuah partnership dari berbagai perusahaan yang mencoba membangun kepercayaan publik dalam e-commerce dengan cara memberikan cap good housekeeping yang memberikan approve pada situs yang tidak melanggar kerahasiaan konsumen. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang istilah-istilah dalam e-commerce. Yang pertama yaitu digital atau electronic cash, metode yang memungkinkan seseorang untuk membeli barang atau jasa dengan cara mengirimkan nomor dari satu komputer ke komputer yang lain. Yang kedua adalah digital money, terminologi global untuk berbagai e-cash dan mekanisme pembayaran elektronik di internet. Yang ketiga yaitu electronic check. Pada saat ini sedang dicoba oleh Cybercash. Sistem cek elektronik seperti PayNow akan mengambil uang di akun cek di bank. Yang keempat yaitu extranet, sebuah kelanjutan dari internet perusahaan yang mengaitkan jaringan internal satu perusahaan dengan jaringan internal supplier mereka maupun pelanggan mereka. Yang terakhir micropayment, yaitu transaksi dalam jumlah kecil antara beberapa ratus rupiah hingga puluhan ribu rupiah, misalnya untuk mengambil atau mengakses grafis, game maupun informasi. Sekian dari saya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Hafizah Nur Rahma dari S1 Akuntansi Pagi semester 2 dengan NIM 141191013. Di sini saya akan menyebutkan contoh-contoh dari e-commerce. Yang pertama, pembelian buku melalui online. Yang kedua, pembelian atau pembayaran elektronik melalui online. Yang ketiga, pembelian kendaraan atau pembayaran transportasi melalui online. Yang keempat, pembelian pakaian melalui online, dan masih banyak lagi. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan kelebihan dan kelemahan dari e-commerce. Yang pertama saya akan menyebutkan kelebihan dari e-commerce dulu ya. Yang pertama, revenue stream atau aliran pendapatan.
Nah, aliran pendapatan baru yang mungkin lebih menjanjikan yang tidak bisa ditemui di sistem transaksi tradisional. Yang kedua, dapat meningkatkan market exposure atau pangsa pasar. Yang ketiga, menurunkan biaya operasional atau operating cost. Yang keempat, melebarkan jangkauan atau global reach. Yang kelima, meningkatkan customer loyalty. Yang keenam, meningkatkan supplier management. Yang ketujuh, memperpendek waktu produksi. Yang kedelapan, meningkatkan value chain atau mata rantai pendapatan. Selanjutnya, saya akan menyebutkan kelemahan dari e-commerce. Yang pertama, kehilangan segi finansial secara langsung karena kecurangan. Seorang penipu mentransfer uang dari rekening satu ke rekening lainnya, atau dia telah mengganti semua data finansial yang ada. Yang kedua, mencuri informasi rahasia yang berharga. Gangguan yang timbul bisa menyingkap semua informasi rahasia tersebut kepada pihak-pihak yang tidak berhak dan dapat mengakibatkan kerugian yang besar bagi si korban. Yang ketiga, kehilangan kesempatan bisnis karena gangguan pelayanan. Kesalahan ini bersifat kesalahan non-teknik, seperti aliran listrik tiba-tiba padam. Yang keempat, penggunaan akses ke sumber oleh pihak yang tidak berhak. Misalnya seorang hacker yang berhasil membobol sebuah sistem perbankan. Setelah itu dia memindahkan sejumlah rekening orang lain ke rekening sendiri. Yang kelima, kehilangan kepercayaan dari para konsumen. Nah, ini karena berbagai macam faktor seperti usaha yang dilakukan dengan sengaja oleh pihak lain yang berusaha menjatuhkan reputasi perusahaan tersebut. Yang keenam, kerugian yang tidak terduga disebabkan oleh gangguan yang dilakukan dengan sengaja, ketidakjujuran, praktek bisnis yang tidak benar, kesalahan faktor manusia, atau kesalahan sistem. Selanjutnya akan diselanjutkan dengan Rehana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rehana Afila Minjano dari S1 Akuntansi Pagi semester 2 NIM 1411929. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Hafiza, yaitu kendala e-commerce. Menurut survei yang dilakukan oleh Commerce.net, para pembeli atau pembelanja belum menaruh kepercayaan kepada e-commerce. Mereka tidak dapat menemukan apa yang mereka cari di e-commerce. Pelanggan e-commerce masih takut ada pencuri kartu kredit, rahasia informasi personal. Mereka menjadi terbuka dan kinerja jaringan yang kurang baik. Kepala Lembaga Penelitian di e-commerce meramalkan sebagian besar para pembeli akan berhasil mengatasi penghalang tersebut setelah beberapa tahun mendatang. Masalah yang barangkali menjadi kendala utama adalah ide untuk sharing informasi bisnis kepada pelanggan dan supplier. Hal ini merupakan strategi utama dalam sistem e-commerce bisnis ke bisnis. Kunci utama untuk memecahkan masalah adalah merchant harus menghentikan pemikiran bahwa dengan cara menempatkan diri pada Java applets, maka semua masalah akan solved. Padahal kenyataannya adalah sebetulnya merchant harus merestrukturisasi operasi mereka untuk mengambil keuntungan maksimal dari e-commerce. Grant mengatakan e-commerce is just like any automation. It employs problem with their operation they already had. Sekian penjelasan dari saya yang akan dilanjutkan oleh Alifah. Assalamualaikum. Baik, saya Alifah akan melanjutkan materi e-commerce yang ke-10, yaitu perlindungan pembeli dan penjual. Nah, yang pertama ada perlindungan pembeli, yaitu carilah merek yang dapat dipercaya dari berbagai situs. Yang kedua, mencari alamat serta nomor telepon dari perusahaan tersebut. Yang ketiga, mencari segel autentifikasi seperti adanya lambang trust pada e-commerce. Keempat, menyelidiki seberapa amannya situs penjualan dengan mempelajari prosedur keamanannya.
Yang kelima, mempelajari jaminan untuk uang kembali, garansi, serta perjanjian mengenai perbaikan produk. Yang keenam, bandingkan harganya dengan toko offline. Yang ketujuh, mencari kesaksian atau pengesahan yang secara resmi dari beberapa situs komunitas serta papan buletin yang terkenal. Kedelapan, konsultasi dengan lembaga perlindungan konsumen. Dan yang ke-9, periksa Consumer World, yaitu beberapa orang yang telah memberikan sumber bahwa situs tersebut aman. Nah, yang selanjutnya yaitu perlindungan penjual. Para penjual online juga membutuhkan perlindungan. Mereka harus dilindungi dari pelanggan yang menolak untuk membayar atau yang membayar hanya dengan cek kosong, serta menghindari adanya klaim dari pembeli bahwa produk mereka belum sampai. Mereka juga memiliki hak untuk dilindungi dari penggunaan nama mereka yang disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, serta melindungi dari penggunaan kata frase, slogan, dan alamat web milik mereka. Dan poin terakhir dari e-commerce yaitu dukungan e-commerce di Indonesia. Untuk dukungan e-commerce sendiri dari pemerintah itu belum jelas, ditambah dengan belum adanya kebijakan-kebijakan yang mendukung perkembangan dari e-commerce ini, serta belum jelasnya regulasi dari sistem teknologi informasi, khususnya internet, yang merupakan salah satu tulang punggung dari perkembangan e-commerce. Nah, perbaikan sistem kepabeanan serta regulasi dalam ekspor impor barang itu juga belum jelas. Jadi e-commerce di Indonesia masih belum berkembang dengan baik seperti di negara-negara lain.